Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yaya Sri Amriah dengan nomor induk mahasiswa 2103211000163 dari kelas Agribisnis C. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanah organik pertanian. Pengertian tanah organik pertanian. Bahan organik pertanian. Semua bahan organik yang telah mengalami perombakan baik secara alami atau demali di dalam dan di permukaan tanah, baik yang masih hidup atau yang mati, tetapi tidak termasuk bagian tanaman di atas permukaan tanah yang masih hidup. Perbedaan tanah organik dan tanah anorganik. Tanah organik adalah tanah yang berasal dari pelapukan dari sisa tanaman atau berasal dari kulit organisme yang telah mati. Contoh tanah organik yaitu tanah gambut, tanah humus, tanah regusol. Tanah anorganik adalah tanah yang terbentuk dari pelapukan batuan baik secara kimiawi oleh air maupun secara fisik oleh suhu, sinar matahari, dan angin. Contoh tanah anorganik yaitu tanah liat, tanah entisol, dan tanah ultisol. Bahan organik tanah dapat dikelompokkan menjadi dua komponen, yaitu komponen yang mati, dead organic matter, dan komponen yang hidup, living organic matter. Komponen hidup, bahan organik, terdiri dari akar tanaman, binatang di dalam tanah, meso dan mikrofauna, dan mikroorganisme, biomasa, mikrobial biomasa, dan komponen mati terdiri dari residu organik yang terdekomposisi secara biologi dan kimia. Komponen hidup, biomasa mikroorganisme adalah bahan organik yang berasosiasi di dalam sel mikroorganisme tanah yang hidup. Biomasa fauna, bahan organik yang berasosiasi di dalam fauna tanah yang hidup. Komponen mati, bahan organik partikulat dan bahan organik terlarut. Bahan organik partikulat yaitu ada serasa, residu tanaman di permukaan tanah. Bahan organik makro, fraksi bahan organik dengan diameter lebih dari 50 meter atau milimeter, lebih besar ukuran fraksi di pasir, yang berada di dalam matrik tanah dan umumnya berasal dari hasil pengayakan atau sieving tanah. Fraksi ringan, bahan organik yang diisolasi dari tanah mineral dan mengapung di air atau larutan dengan kerapatan 1,5 sampai 2,0 mgm. Bahan organik terlarut, bahan organik yang terlarut dalam larutan tanah yang meliputi gula, asam amino, asam-asam organik, dan asam sitrat dan milat. Fungsi bahan organik untuk tanah. Bahan organik berfungsi sebagai perisai sehingga proses erosi lapisan permukaan tanah bisa dihambat. Bahan tersebut akan membuat lebih banyak rongga udara dan struktur tanah menjadi lebih mantap sehingga partikel tanah tidak mudah lepas ketika terkena percikan air. Fungsi bahan organik untuk tanaman. Bahan organik juga berperan sebagai sumber energi dan makanan mikroba tanah sehingga dapat meningkatkan aktivitas mikroba tersebut dalam penyediaan hara tanaman. Penambahan bahan organik di samping sebagai sumber hara bagi tanaman juga sebagai sumber energi dan hara bagi mikroba. Terima kasih, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.